Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan multidimensi identitas dalam diri subjek individual maupun kelompok. Pengertian multidimensi identitas. Yang pertama, konsep diri didefinisikan sebagai multidimensi, rasa hierarki, persepsi diri, dan hubungan dengan identitas, perasaan, pikiran, perilaku, penampilan, dan karakteristik pribadi. Konsep diri secara umum adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada cara kita berpikir tentang dan mengevaluasi diri kita sendiri. Yang kedua, menurut Suliswati, konsep diri merupakan hasil dari aktivitas pengeksplorasian dan pengalamannya dengan tumbuhnya sendiri. Konsep ini dipelajari melalui pengalaman pribadi setiap individu, hubungan dengan orang lain, dan interaksi dengan dunia luar lainnya. Yang ketiga, menurut Zainab dan Ibrahim, berpendapat bahwa konsep diri sangat penting bagi orang tua karena dapat mempengaruhi seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari mereka. Identitas seseorang dalam kelompok atau masyarakat tidak akan dilihat dari satu sudut pandang saja, tetapi juga akan dilihat dari berbagai sudut pandang, cara, dan ukuran yang beragam. Multidimensi dalam hal ini adalah berbagai sudut pandang, cara, dan ukuran dari identitas seseorang. Identitas seseorang di dalam kelompok atau masyarakat merupakan keadaan, sifat, atau ciri-ciri khusus seseorang yang dapat menandai eksistensi atau keberadaan seseorang di masyarakat. Faktor multidimensi identitas. Multidimensi identitas dalam subjek individu maupun kelompok muncul karena adanya pandangan yang beragam dari anggota-anggota masyarakat terhadap seseorang yang menyangka identitas tertentu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor menurut Irfan SN, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, cara pandang yang berbeda terhadap status dan peran seseorang dalam kelompok. Hal ini disebabkan oleh perbedaan persepsi antara anggota masyarakat terhadap status atau kedudukan seseorang di masyarakat, di mana juga terdapat kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Status merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkat lakunya. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi, peringkat seseorang dalam kelompok masyarakatnya. Sedangkan peran merupakan aspek dinamis dari suatu status atau kedudukan. Peran adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan atau status. Apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan peranannya. Menurut Ralph Linton, dalam bukunya Polak pada tahun 1985 halaman 167, ada 3 macam cara untuk memperoleh status. Yang pertama, ascribe status merupakan status yang diperoleh sejak lahir seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya. Kedua, assign status merupakan status yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, assigned status merupakan status yang diberikan kepada seseorang yang dianggap berjasa seperti gelar pahlawan dan siswa teladan. Yang kedua, ukuran yang selalu berubah tidak sebanding dengan kemampuan seseorang penyandang identitas. Ukuran yang dimaksud adalah tuntutan masyarakat terhadap kemampuan seseorang yang menyandang status dan identitas. Ukuran yang berubah ini sangat wajar sesuai dengan kebutuhan manusia yang selalu bertambah. Hal ini dikarenakan tingkat kepuasan seseorang selalulah berubah-ubah. Yang ketiga, budaya masyarakat yang beragam dalam memandang identitas seseorang. Budaya ini tercermin dalam masyarakat matrilineal, patrilineal, dan parental. Matrilineal yaitu suatu adat masyarakat yang menganut alur keturunan berasal dari pihak ibu. Sedangkan patrilineal yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Sementara itu, parental adalah adat masyarakat di mana ayah dan ibu memiliki peran yang penting dalam keluarga. Contoh multidimensi identitas.
Di sebuah desa terdapat balai desa yang memiliki dokter umum untuk memeriksa kesehatan masyarakat desa. Suatu ketika, ada seseorang warga yang terkena serangan jantung. Warga pun berbondong-bondong membawanya ke balai desa. Namun, dokter umum tersebut tidak bisa menangani suatu penyakit tertentu sehingga perlu dirujuk ke dokter spesialis. Jadi, masyarakat desa telah salah dalam menyikapi identitas dari seorang dokter di balai desa. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.